semuanya, perkenalkan saya Yulia Wulandari dengan NIM 2008 1030 1013 dari kelas analisis keuangan C. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio likuiditas pada PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan makanan dan minuman yang memiliki 6 divisi, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan juga makanan kesehatan. Lalu apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas? Rasio likuiditas menurut Kasmir merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang atau kewajibannya dalam jangka pendek. Untuk rasio yang saya jelaskan meliputi rasio lancar dan juga rasio cepat pada PT Mayora Indah Tbk. Langsung saja untuk rasio yang pertama yaitu rasio lancar. Menurut Kasmir, rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Di sini ada gambaran rasio lancar PT Mayora Indah Tbk selama 7 tahun terakhir. Dalam standar industri, rasio lancar dapat dikatakan baik jika rasio lancar mencapai sebesar 2 kali. Berdasarkan data yang ada, pergerakan rasio lancar PT Mayora Indah Tbk sangat fluktuatif, di mana rasio lancar tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3,69 atau 3,7 kali, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2,25 kali. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata rasio lancar pada perusahaan ini bisa dikatakan ideal. Karena apa? Karena lebih dari 2 kali setiap tahunnya. Atau bisa diperkirakan perusahaan memiliki posisi keuangan yang aman dan mampu membayar piutang ataupun tagihan dalam membayarkan hutang lancarnya. Selanjutnya adalah rasio cepat. Menurut Kasmir, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Selama 7 tahun terakhir, rasio cepat pada PT Mayora Indah Tbk juga sangat fluktuatif, di mana rasio tertinggi pada tahun 2020 sebesar 2,89 kali, sedangkan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 1,70 kali. Berdasarkan standar industri, rasio cepat yang harus dicapai suatu perusahaan yaitu 1,5 kali bila perusahaan dalam keadaan baik. Pada tabel beserta grafik yang ada, PT Mayora Indah Tbk rata-rata rasio cepatnya berada di atas 1,5 kali. Misalkan, pada tahun 2020, rasio cepatnya sebesar 2,89 kali. Artinya, aktiva yang bisa dijadikan kas dalam waktu cepat atau 90 hari 2,89 kali lebih tinggi daripada utang jangka pendeknya. Sehingga bisa dikatakan PT Mayora Indah Tbk ada pada kondisi ideal dalam melunasi pembayaran kewajiban jangka pendek yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis rasio likuiditas pada PT Mayora Indah Tbk selama 7 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye, sampai jumpa kembali.